Selamat pagi, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk live lagi terkait dengan temuan PPK di Dinas Kesehatan Belu, biaya perjalanan dinas yang kurang lebih waktu lalu, dan anggaran sekitar kurang lebih 13 miliar. Ini sesuatu hal yang luar biasa, tapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda yang namanya kejelasan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai live, saya menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu bahwa akhir-akhir ini harga sembako tidak terbendung. Tidak tahu solusi apa yang sudah diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu. Dan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan sebuah kebijakan yang sudah membantu masyarakat dengan cara mereka. Pasti akan suatu saat saya akan live juga terkait dengan pintu-pintu, begitu banyak pintu, sehingga membuat banyak keluhan dari masyarakat. Suatu saat akan saya live lagi. Tapi pada kesempatan yang baik ini saya akan berbicara terkait dengan temuan PPK di Dinas Kesehatan Belu, biaya perjalanan dinas yang kurang lebih 13 miliar. Ya. Sampai hari ini kita tidak tahu tanda-tanda seperti apa, bagaimana terkait dengan kejelasan daripada temuan PPK tersebut. Apakah sudah selesai? Apakah sudah terselesaikan dengan baik? Sehingga berita ini tidak lagi mencuat ke publik. Kenapa pada kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan lagi kepada publik? Kalau uang tersebut itu uang pribadi, kami masyarakat Kabupaten Belu tidak mempertanyakan. Tapi uang ini menyangkut uang masyarakat Kabupaten Belu dan uang negara, harus disampaikan kepada publik secara transparan, sehingga mendapat kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Seperti di awal yang telah saya sampaikan, hari ini masyarakat sangat susah dengan harga sembako yang semakin hari semakin melonjak tinggi, hampir tidak terbendung. Terus bagaimana perjalanan dinas di sebuah dinas menghabiskan anggaran sekitar 13 miliar lebih? Menjadi pertanyaan, itu jalan dinas, perjalanan dinas atau refreshing? Ya. Kalau memang itu perjalanan dinas menghabiskan uang kurang lebih 13 miliar lebih, nah sebagai masyarakat saya mempertanyakan, laporkan kepada kami. Kalau menggunakan pesawat kami minta kode bookingnya secara jujur dan transparan. Kalau nginapnya di hotel seperti apa dan kami minta bil hotelnya. Karena ini menyangkut menggunakan uang rakyat masyarakat Kabupaten Belu. Dan ini adalah uang negara. Jadi kalau kita buat kwitansi, saya pun pandai membuat sebuah kwitansi, melaporkan, oh ini kwitansinya. Bisa. Sebagai masyarakat, sebagai bagian daripada Kabupaten Belu ini, dan sebagai aktivis yang selalu berdiri jalanan untuk menyuarakan segala hal, bentuk ketidakadilan ini, saya peduli dengan kabupaten dan saya mempertanyakan, sekiranya kalau menggunakan temuan BPK, katanya menggunakan uang daerah ini kurang lebih 13 miliar lebih, yang dianggarkan itu 25 miliar lebih, tapi yang terpakai itu, ya kami sebagai sepatutnya, kami sebagai masyarakat mempertanyakan, perjalanan dinas seperti apa yang menghabiskan anggaran seperti begini? Kalau menggunakan pesawat, laporkan kepada semua masyarakat. Buat konferensi pers, mendetail, tulis bahwa oh ini naik pesawat tanggal sekian, biayanya sekian, berapa orang. Kalau tidurnya di hotel, bil hotelnya mana? Belajarlah jujur kepada masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat menjadi transparan. Supaya masyarakat menjadi puas. Kenapa saya mempertanyakan ini? Karena Kadis Kesehatan ini per hari ini masih merangkap PLT, Direktur Rumah Sakit.
Di satu dinas saja sudah melihat seperti begini. Belum lagi kita masuk kepada rumah sakit umum. Baru kali ini. Nanti kalau orang soroti, masyarakat soroti, mau bangun, oh ini karena COVID. Oh ini karena begini-begini, keuangan begini-begini. Tapi kalau perjalanan dinas menghabiskan anggaran miliaran, oh tidak menjadi masalah. Fine-fine saja. Nah, sekarang kami mempertanyakan, laporan pertanggungjawabannya seperti apa? Kalau sekedar kwitansi, anak SD pun bisa buat kwitansi. Tapi kalau bapak ibu mereka yang melakukan perjalanan dinas itu, menggunakan pesawat, ya kami minta kode booking pesawat tersebut. Berapa kali melakukan perjalanan dalam setahun itu. Menggunakan berapa pesawat. Tidak mungkin kalau pergi perjalanan dinas tidurnya di kos-kosan kan tidak mungkin. Pasti tidurnya di hotel ya. Kami minta juga bil hotelnya. Supaya semua itu menjadi jelas di hadapan masyarakat. Keadaan kami kenapa menyuarakan ini? Keadaan masyarakat hari ini susah. Susah sekali masyarakat. Dengan harga sembako yang melonjak tinggi. Tapi dengan temuan BPK yang sampai per hari ini juga kami tidak tahu kejelasan. Bagaimana pertanggungjawaban uang yang kurang lebih 13 miliar itu. Ya, sebagai masyarakat kami mempertanyakan itu. Karena kami melihat bahwa Kadis Kesehatan ini per hari ini masih merangkap PLT Direktur Rumah Sakit. Dan notabene juga kami tahu bahwa pernah terjadi permasalahan terkait dengan ruang tunggu anak. Ya, maka kami sinkronkan. Ya. Ini yang kami meminta transparansi untuk disampaikan kepada publik secara mendetail. Kalau memang ada perjalanan dinas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dalam 1 tahun itu menghabiskan anggaran sekian miliar, setidaknya ada pertanggungjawabannya secara mendetail kepada publik. Karena apa? Sekali lagi saya sampaikan, karena uang yang digunakan itu bukan uang siapa-siapa, tapi uang masyarakat Kabupaten Belu alias uang negara. Wajib masyarakat untuk mengontrol fungsi dan kegunaannya untuk apa. Jangan ketika temuan itu disampaikan oleh BPK, hasil pertanggungjawabannya sampai hari ini kami tidak tahu ada kejelasan. Kami peduli dengan Rebelu ini. Karena peduli kami mencoba untuk menyampaikan kepada publik. Kalau berhubungan dengan uang negara, uang rakyat Kabupaten Belu, wajib hukumnya untuk kami kontrol dan kami sampaikan kepada publik. Karena itu uang kami semua, uang kita semua. Tugas pemerintah mengelola dengan baik sesuai dengan tupoksi. Oh, aman-aman saja. Saya juga meminta kepada APH, kalau bisa ini tolong diaudit dulu. Supaya menjadi transparan pada publik. Karena patut diduga ada ketidakberesan. Karena sampai hari ini kami tidak mendapat sebuah kejelasan terkait dengan temuan BPK yang kurang lebih perjalanan dinas kesehatan kurang lebih 13 miliar tersebut. Itu yang menjadi pertanyaan kami mendasar pada masyarakat. Di sisi lain kami melihat bahwa Kadis Kesehatan ini merangkap PLT, Direktur Rumah Sakit. Ya. Saya mencoba untuk pertama masuk dulu ke Dinas Kesehatan terkait dengan perjalanan dinas ini. Mungkin nanti yang lain lagi saya akan bahas. Dan kami meminta kepada APH kalau bisa tolong audit dulu ini.
tolong diaudit. Perjalanan dinas yang fantastis luar biasa. Di sisi lain, pemerintah berdalil bahwa ini habis COVID-19, bahwa begini pasca pemulihan keuangan lagi ini, tapi di dinas kesehatan saja mengeluarkan anggaran perjalanan dinas yang luar biasa, 25 miliar, bayangkan yang disiapkan anggaran dalam perjalanan, tapi yang digunakan 13 miliar lebih. Itu yang menjadi pertanyaan kami, jalan-jalan apa yang menghabiskan uang? Daripada kasih ini habiskan anggaran perjalanan dinas yang mencapai 300, kenapa tidak kontrak saya dokter-dokter ahli yang luar biasa datang ke sini untuk menunjang ini program kesehatan gratis pemerintahan hari ini? Hal ini pasti akan kami kawal terus, pasti akan kami suarakan terus. Sepanjang kami sebagai masyarakat tidak mendapatkan namanya kepuasan. Dan harapan kami kepada APH yang ada di Kabupaten Belu, tolong ini diaudit secara tuntas. Dan ada indikasi kerugian negara yang merugikan negara, khususnya masyarakat kabupaten, proses secara hukum. Kalau di kabupaten ini, kalau satu sudah pakai rompi orange, tahan KPK, yang lain suka kok. Harapan kami masyarakat itu seperti begitu. Biar kami mau kabupaten ini kenapa kami peduli dengan kabupaten ini? Kabupaten ini menjadi kabupaten perbatasan. Harga diri bangsa ini ada di sini, di tapal batas ini. Kalau kabupaten ini menjadi baik, infrastrukturnya menjadi baik, ekonominya tumbuh baik, akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa ini. Tapi jalan yang di dalam kota ini, lubang naik turun sampai hari ini, ada yang sudah ditambal, ada yang belum ditambal. Tambal juga kadang-kadang gelombang. Itu yang kami peduli hari ini. Belum lampu yang malam hari kita jalan, yang lampu-lampu jalan, ada yang hidup, ada yang mati. Tidak tahu itu isi pulsa atau tidak. Sedangkan masyarakat ketika isi pulsa listrik sudah dipotong PPN 10%. Tidak tahu 10% lari kemana. Ini hal-hal ini yang kami suarakan. Terkait temuan BPK ini kami minta sekali lagi APH, tolong ini diaudit secara transparan. Apabila ada indikasi kerugian negara di situ, merugikan masyarakat kabupaten, proses secara hukum. Sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun dia. Bapak Ibu pencinta grup politik, saya rasa mungkin apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Kita akan jumpa lagi dengan berita-berita yang menarik, berita-berita yang teraktual yang terjadi di kabupaten yang kita cintai. Pasti akan kami sajikan. Ada hal-hal menarik yang nanti akan saya sampaikan, yang lebih menarik lagi. Tapi saya masih menunggu timing yang pas. Main-main halus dulu, nanti baru kita kasar. Kita mau kabupaten menjadi lebih baik. Mau siapapun dia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat pagi menjelang siang. Senantiasa Tuhan memberkati kita semua.